warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Kita masuk ke materi akhir dari materi kita ini, yaitu memulai usaha. Saya ingin bertanya dulu sebelum kita mengakhiri materi ini. Saya ingin bertanya kepada orang ibu-ibu, hal penting apa yang didapat dari pelatihan kita hari ini? Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Nah, coba Ibu Tipa, materi apa yang sudah didapat pada hari ini? Ya, materi yang saya dapatkan hari ini Pak, yaitu yang pertama, usaha sekecil apapun pasti memerlukan rencana yang matang. Kemudian, jika ingin usaha, lihat peluang usaha yang ada di sekitar kita, baik sumber daya alamnya maupun keterampilannya. Terus yang selanjutnya, cara menetapkan ide usaha. Yang pertama itu usaha apa yang akan kita lakukan, kemudian siapa targetnya, dan kemudian bagaimana keuntungannya gitulah. Dan kemudian selanjutnya meminjam modal usaha dengan risiko dan bunga terkecil. Selanjutnya itu perencanaan usaha harus benar-benar matang. Iya. Sekian Pak, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita. Terima kasih jawabannya Bu. Jawabannya sangat bagus. Materi kita tadi sudah disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama tadi sepertinya ide usaha. Ide usaha kita melihat usahanya dari sumber daya alam apa yang pantas atau keterampilan yang kita miliki, kita gali dulu dari sumber daya alam terdekat dari lingkungan kita. Apa yang cocok kita buat usaha. Kemudian cari tahu berbagai sumber tentang ide usaha tersebut. Kan seperti itu kan Bu? Iya Pak. Kemudian rencanakan keuangan usaha, baik modal awal maupun perkiraan pengeluaran. Cari tempat pemasaran yaitu sesuai dengan target usaha. Kalau target kita ibu-ibu rumah tangga yang misalnya kita jualan sayur, kita cari tempat targetnya yang ibaratnya terdekat dengan lingkungan warga. Kemudian berikan harga yang bersaing dengan promosi yang menarik. Harga yang bersaing ibaratnya harga tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah dengan harga para pesaingnya. Standar gitu ya Bu. Dan promosi yang menarik itu promosi kita tentang produk yang kita jual. Kemudian catatan kas besar dan kecil. Catatan kas besar dan kecil tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya. Jadi untuk memperdalam atau memperjelas materi kita hari ini, kita akan nonton sebuah video. Nanti saya putarkan. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Dengan yang disampaikan oleh Ibu Tipa tadi ya. Coba Ibu Tipa baca ininya, brosurnya. Apa yang dibaca Pak, brosurnya? Ya, apa yang disampaikan di brosur tersebut dari mulai nomor 1 sampai nomor 2. Iya Pak, yang pertama pikirkan ide usaha yang memanfaatkan hasil alam, kondisi lingkungan dan keterampilan yang ada. Yang kedua, kumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha. Dan yang ketiga, cari tahu kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada. Pikirkan cara mengatasi kelemahan dan ancaman. Yang keempat, buat rencana keuangan usaha dan pastikan usaha dapat memberikan keuntungan. Kemudian yang kelima, susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Yang keenam, catat seluruh pemasukan dan pengeluaran untuk memantau perkembangan usaha.
Yang ketujuh, buat arus kas tahunan untuk mengetahui apakah untung yang didapat meningkat tetap atau menurun. Oke, terima kasih Bu Tipa. Jadi itu dia tadi kesimpulan dari materi kita untuk sesi ini. Kemudian orang ibu kan sudah dijelaskan tadi ada beberapa formulir atau catatan yang perlu diisi. Nanti kalau memang ibu perlu rasa atau bermanfaat, ibu isi untuk tentang usaha ini. Jadi sehingga nanti kedepannya kita apa yang ibu mau dapat ibu capai. Kemudian yang setelah kita sampaikan tadi materi-materi disampaikan ke rekan saya, itu akan kita review untuk materi selanjutnya. Nanti saya akan tanyakan di bulan depan, apa saja yang sudah ibu lakukan di rumah tentang memulai usaha ini. Kemudian sebelum kita menutup materi kita hari ini, saya juga akan memutarkan video lagi tentang memulai usaha. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Oke, tadi itu video yang sudah kita tonton. Coba Bu Tipa, kesimpulan dari video tersebut apa Bu? Coba sampaikan, Bu Tipa. Kesimpulannya? Iya. Kesimpulannya itu kita sebagai ibu harus cermat dalam memilih atau memilah keinginan ataupun yang lebih keinginan maupun kebutuhan, gitu ya kan? Baiklah bicara. Harus pandai-pandai kita menyimpan uang baik di dimanapun tepatnya. Dan carilah bunga yang paling terkecil. Lanjut bicara. Kemudian yang terpentingnya adalah kita perlu menabung untuk menjaga-jaga ketika kita membutuhkan ke depannya ya Bu. Iya betul Pak. Jadi cukup sekian untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Sampai jumpa bulan depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.